Assalamualaikum bang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang bangun bang. Bang, abang bangun. Bangun bang. Jam berapa? Udah sore. Oh, astagfirullahaladzim. Abang tadi ngorok kenceng gak? Iya, kenceng banget. Aduh, parah banget ya Allah. Kenapa emang kalau ngorok kenceng? Abang gak tahu sih ya. Kata dokter sih kalau ngorok kenceng tuh ada sesuatu gitu, Pi. Tapi yang abang tahu, banyak orang yang ngira kalau misalnya baca huruf kho itu persis kayak ngorok. Padahal guys, masih banyak penjelasan yang lebih panjang, lebih rumit lagi dari sekedar ngorok. Makanya banyak orang yang banyak salah pada pengucapan huruf kho. Kenapa? Karena dikira kho itu persis kayak orang ngorok. Padahal enggak. Mari kita jelaskan lebih lanjut. Ayo kita dengarkan lanjutan videonya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ba'du. Jadi pada hari ini insya Allah kita bakal ngebahas tentang kesalahan-kesalahan seputar pengucapan huruf kho. Ya, kho. Dan kesalahan yang bakal kita bahas seputar pengucapan huruf kho cuma 4. Dikit kan? Makanya, ayo simak sampai habis. Kesalahan yang pertama yaitu pengucapan huruf kho dengan membulatkan bibir. Misalnya di ayat ini ya. Gimana ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zanika liman khasyiya rabbah. Khasyiya. Enggak. Pengucapan huruf kho yang bener itu dia enggak membulatkan bibir. Fathah biasa, buka aja biasa mulutnya. Khasyiya rabbah. Atau enggak khalidina fiha. Enggak ada sama sekali pembulatan bibir. Kho. Gue udah berkali-kali bahas di G-Story, di episode-episode sebelum episode bahas kho ini, di PRM kita di GTV, yaitu nggak ada namanya di huruf bahasa Arab itu huruf O. Nggak ada huruf atau harokat yang dia itu ngorbanin bibir kita buat jadi bundar. Kecuali dhammah. Setiap kalian baca mu'minun yang ada U-nya, yu'minu billah yang ada U-nya, dhammah baru bundar bibirnya. Tapi kalau misalnya kho nggak ada. Kho itu termasuk huruf isti'la. Kita udah pernah bahas huruf isti'la. Khussa, dhaltin, qidh. Nah, huruf-huruf ini khussa, dhaltin, qidh itu namanya huruf isti'la. Karena dibilang isti'la artinya mengangkat, yaitu mengangkat lidah belakang. Makanya suaranya kayak O, padahal bukan O. Tapi bunyi O itu ada gara-gara kita angkat lidah belakangnya. Misalnya, so. Dia bukan so. Yang bikin dia bunyinya jadi O, di kuping kita kedengarannya kayak O, itu karena kita bacanya itu diangkat lidah belakangnya. Coba ya, baca huruf sa. Sekarang angkat lidah belakang. So. Kan nggak jauh beda sama so. Kalau kita dengar di kuping kan, so. Nah, segitu juga huruf kho, bukan kho, tapi kho. Gitu guys. Kesalahan kedua yaitu pengucapan huruf kho yang kurang jelas. Kho itu tafkhim, harus jelas. Kho, karena kurang jelas pengucapan kho-nya, kurang tafkhim, hasilnya gimana? Jadinya kedengarannya setiap ngomong khalidin, jadi kayak agak-agak samar-samar ke qaf. Samar-samar jadi qaf atau jadi ka. Khalidin, atau enggak jadi ha. Khalidin. Kurang. Kita harus tekan lagi tuh. Khalidina fiha, dzalika liman khasyiya rabbah. Kesalahan berikutnya yaitu pengucapan kho yang terlalu syiddah. Sampai dia itu ngegaruk leher banget lah pokoknya. Saking syiddahnya, saking kerasnya, dia sampai mengerik air ludah. Yaitu tadi, kayak gimana tadi gue nyontohin ngorok. Dan kebanyakan orang bilang baca kho itu persis kayak ngorok, padahal enggak. Karena kesalahan-kesalahan dari pengucapan huruf kho, dia dibaca terlalu syiddah, terlalu keras. Jadinya apa? Dia sampai kedengerannya itu bener-bener sampai mengerik air ludah. Jadi khalidin. Misalnya dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi ada kho, ada ancang-ancang ya gitu, itu yang salah tuh. Kho tengah-tengah. Dia nggak terlalu lepas, jadi kholidin, nggak juga dia terlalu tebel. Nah, sekarang kesalahan yang terakhir, cepet kan, udah nyampe terakhir aja. Yaitu kho yang berharokat kasroh dibaca terlalu tebal. Jadi guys, tafkhimnya kho itu, kalau misalnya harokatnya kasroh, tau kan kasroh, i. Jadinya kho dibaca adna tafkhim, artinya tafkhim yang lebih ringan, nggak setebel yang biasanya. Misalnya ya, di ayat kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tazaruna al-akhirah. Dengar ya, akhirah adna tafkhim, lebih ringan dari tafkhim yang biasanya. Yang salah itu kita baca akhirah itu ketebelan.
Jadinya apa? Tafkhimnya tafkhim normal sebagaimana kho di harokat fathah, dhammah, yang lainnya. Jadinya yang salah tuh gimana? Misalnya tadi ayat yang tadi, kala bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, akhirah. Enggak, tebel, bukan enggak, enggak ada ancang-ancangnya, enggak ada penebalan di awal, tapi dia lebih ringan, adna tafkhim. Buat kho yang berharokat kasroh, jadinya baca akhirah, bukan tapi lebih enteng, tapi tetap tafkhim. Maksudnya lebih enteng di sini bukan berarti dicadelin atau jadi akhirah, balik jadi kesalahan tadi dong. Enggak, tafkhim juga, cuman adna tafkhim yang lebih ringan, lebih levelnya lebih rendah lah daripada tafkhim yang tadi yang keras. Bukan cuma pas kho tersebut harokat kasroh, tapi kalau misalnya kho tersebut sukun, ya sukun mati ya. Lalu sebelumnya itu huruf yang harokat kasroh, ketemu kho yang sukun, kho-nya juga dibaca tipis, adna tafkhim, nggak dibaca setebal kho yang biasanya. Contohnya kho sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh atau i, ketemu kho yang sukun. Misalnya di potongan kata di ayat anikhtalafu, bacanya juga adna tafkhim, nggak setebal yang tafkhim yang biasanya. Bukan anikhtalafu, tapi anikhtalafu. Dengar gak bedanya? Bukan tapi ih. Nah kan, lebih enteng. Tapi sama-sama tafkhim, bukan berarti bacanya jadi lebih cadel, jadi anikhtalafu. Enggak, posisinya masih sama. Garukan di lehernya masih sama di situ juga. Kita bakal praktek gimana cara baca huruf kho yang benar. Praktek cepat aja, nggak lama-lama. Tapi sebelum kita praktek, kita harus tahu dulu di mana posisi kho. Mungkin kalian lupa, karena ini PRM udah lama hilang gara-gara gue ambil cuti dulu sebentar, banyak kerjaan. Gini ya. Jadi kita ulang lagi, kita merojaah lagi. Huruf kho itu di adnal halak, yaitu tenggorokan bagian paling atas. No, sebelum lidah paling bawah. Nih, tenggorokan paling atas. Kho sama gho sama posisinya, cuman kho itu agak atas lebih sedikit aja dari ghain. Sekarang yuk kita praktek di semua harokat gimana bunyinya huruf kho. Kho, khi, khu, ikh, ukh, kho, ikhi, ukhu. Kho, khi, khu, ikh, ukh, kho, ikhi, ukhu. Contoh ayat pakai huruf kho yang fathah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sekarang dhammah. Innal insana khuliqa halu'a. Sekarang yang kasroh nih. Fa'awjasa minhum khifah. Fa'awjasa minhum khifah, bukan khaifah tapi khifah. Kho sukun sebelumnya kasroh, anikhtalafu, bukan anikhtalafu tapi anikhtalafu. Itu aja guys bahasan untuk hari ini. BTW, gue mau cerita deh. Bentar ya. Jangan matiin dulu video ya. Dari tadi ngebahas kho tuh bikin leher lu tuh gimana ya? Kalau lu seharian ngomong kho terus kayak tadi gue ngebahas di video tadi, leher gue tuh kayak kering. Ini bukan kering ya, bukan, kalau keringan biasanya aus ya. Tapi itu jadi apa ya? Ludah gue tuh jadi pahit, jadi bener-bener tawar gitu lah gara-gara gue baca kho mulu dari tadi kan. Asli gak enak men. Bener-bener kayak gini tuh harus diobatin sama yang asin-asin. Jadi pas banget cuy. Lagi tawar-tawarnya leher gue nih gara-gara dari tadi ngomong kho. Bener-bener tiba-tiba ada yang ngebel di pintu gue, orang Gojek ngirim paket. Gue bingung, gue gak mesen gosen apa-apa, kok bisa ada yang ngirim paket. Ternyata guys, gue dikirimin makanan enak dari Yummy Marimi guys. Oh my god. Guys, nih gue cerita guys. Jadi Yummy Marimi ini baru launching kemarin banget. Dan mereka baru jual 2 item ya guys. Kok item sih? Makanan tuh item apa sih? Yaitu ada dimsum saus mentai, sama satu lagi nih namanya s'mores. Gue belum nyobain yang ini. Ini harus di oven dulu, tapi gue bakal nyobain yang ini nih. Bener-bener pas banget, gue lagi butuh yang asin-asin beneran. Asli, ya Allah, rezeki dari langit. Ya Allah guys, pas banget. Anget-anget, asin-asin. Gue lagi bener-bener tawar-tawarnya leher. Gue butuh yang asin-asin. Sekarang lagi hujan di luar, gelap banget tuh guys. Anget-anget, asin-asin. Jadi yang bikin dimsum Yummy Marimi ini begitu spesial, walaupun baru launching kemarin. Yang pertama yang bikin spesial itu saus mentai dia itu dibuat dari bahan-bahan pilihan buat jadi saus mentai yang kayak gini guys, fresh banget. Yang kedua, tepungnya itu cuma bener-bener di bagian atas doang. Jadi bener-bener 70-80% tuh ayam. Aduh, tusuk guys. Oh my god. What a beauty. Skui lah. Bismillah. Masya Allah.
Sausnya rasanya semua balance banget, parah. Oh, bismillah. Beneran deh. Gak nyangka gue ini baru launching kemarin, tapi bener-bener jauh lebih enak daripada dimsum-dimsum yang biasa gue langganan. Padahal mereka udah berdiri lama, tapi ini pertama kali gue nyobain yang kayak gini. Gue baru tahu ada namanya saus mentai. Gue bukan orang yang pakar makanan kayak Next Carlos gitu, tapi ya, it's worth it. Beneran. Hilang tawar. Enak lagi tenggorokan gue. Alhamdulillah. Jadi, mak gue sampai nyobain guys. Gimana mah rasanya mah? Enak, terutama bumbu yang kuning-kuningnya itu kayak makan di restoran mana gitu ya, apa entah Hokben atau apa lupa. Hokben juga nggak ada kayak gini, bener. Gue pertama kali banget ngerasain saus kuning kayak gini. Gue kira mustard atau kayak cuman apaan, tapi ini namanya saus mentai. Tapi ini enak banget buat brand yang baru launching kemarin banget. Gue tuh kalau misalnya nge-review makanan tuh jujur aja ya, soalnya ya gue gak pernah disuruh review juga. Cuman ya ngapain juga gue kayak orang selebgram yang kayak, aduh ya enak banget, coba kayak meninggal. Ngapain lu kayak mau meninggal, makan-makan ginian doang gitu kan. Apa lu makan enak kok bikin lu sekarat gitu kan. Dari tadi bener-bener gue nikmatin setiap gigitan yang gue cobain. Dan gue belum nyobain satu lagi tuh yang s'moresnya, yang manisnya. Bentar insya Allah gue bakal lanjut di SG gue. Tapi beneran, lo harus cek yang Marimi. Sebelum dia booming, sekarang pre-ordernya masih luas guys. Kalau misalnya dibuka pre-order tuh masih sepi karena bener-bener dia tuh masih baru. Baru tapi bener-bener aduh ini sampai menggelegar banget rasanya loh. Ini terakhir ada udangnya. Oke guys, langsung aja mampir ke IG-nya Yummy Marimi. Get your dim sum dengan saus mentainya dan s'mores. Ini s'mores nih. Ya, ntar gue review lah di SG gue. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.